Media pembelajaran wujud benda dan perubahan wujud benda. Materi kelas 3, tema 3, subtema 2, dan 3. Oleh Wahyu Retnoningsih, SPD. Cakupan materi yang akan dibahas yaitu wujud benda, ciri-ciri, sifat, dan percobaannya. Kemudian, perubahan wujud benda dan percobaannya. Selanjutnya, contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Wujud benda, ciri-ciri, dan sifatnya. Benda di sekitar kita dapat dibagi menjadi 3 wujud. Yang pertama padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Ciri-ciri benda padat. Yang pertama, bentuk dan ukurannya tidak berubah walau dipindahkan ke berbagai tempat. Yang kedua, volume benda padat tetap. Dan yang ketiga, massa jenis atau kerapatannya relatif tinggi. Contoh benda padat ada tas, pensil, dan juga buku. Ciri-ciri benda cair. Yang pertama, bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, mempunyai massa. Yang ketiga, permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Dan yang keempat, dapat melakukan suatu zat tertentu. Contoh benda cair yaitu minyak goreng dan juga air. Benda gas. Ciri-ciri benda gas yang pertama, benda gas dapat bergerak secara alami ke segala arah. Yang kedua, partikel zat gas bisa menyebar ke segala arah. Yang ketiga, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Yang keempat, volumenya berubah-ubah mengikuti tempatnya. Yang kelima, kerapatannya rendah. Yang keenam, benda gas tidak dapat digenggam tetapi dapat dirasakan. Contoh benda gas yang pertama adalah gas hidrogen dalam balon, dan yang kedua, gas yang ada di tabung gas. Sifat benda padat. Halo anak-anak, kita akan melakukan percobaan tentang sifat benda padat. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah kantung plastik, gelas, mangkuk, spidol, pulpen, dan penghapus karet. Kita tahu penghapus karet, ballpoint, dan juga spidol merupakan benda padat. Kita pindahkan benda padat ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari mangkuk yang pertama, kita lihat bentuk dan ukurannya sama ya, masih tetap. Kemudian kita pindahkan ke dalam gelas. Kita masukkan ke dalam gelas. Kita lihat bahwa bentuk dan juga ukuran dari spidol, ballpoint, dan juga penghapus karet tetap seperti semula. Kemudian kita masukkan ke dalam kantung plastik. Lihat, ketika di dalam kantung plastik, bentuknya juga tetap serta ukurannya juga tetap. Nah, berdasarkan hasil percobaan ini dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa sifat benda padat yang kita pelajari hari ini yaitu ketika benda padat dimasukkan ke tempat yang berbeda, maka ukuran dan juga bentuknya tetap atau tidak berubah-ubah. Seperti tadi dimasukkan ke dalam gelas, dimasukkan ke dalam mangkuk, dan juga ke dalam kantong plastik benda padat yaitu spidol, ballpoint, dan juga penghapus karet
bentuk dan ukurannya selalu tetap. Yang pertama, sifat benda padat yaitu bentuk dan ukurannya selalu tetap. Contohnya, bentuk dan ukuran pensil yang ada di atas meja setelah dipindahkan ke tempat pensil selalu tetap, atau bentuk dan ukurannya selalu tetap dan tidak berubah. Yang kedua, bentuk dapat diubah jika mendapatkan perlakuan tertentu. Kita bisa melihat gambar yang pertama, pensil diraut sehingga menjadi runcing. Yang kedua, menghapus digunakan untuk menghapus sehingga menjadi berubah bentuk pada ujungnya. Yang ketiga, kayu dipotong sehingga kayu dapat berubah menjadi bentuk-bentuk benda yang lainnya. Sifat benda padat yang ketiga yaitu dapat berubah wujud menjadi cair dan gas. Kita bisa mengetahui bahwa es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud menjadi cair apabila terkena panas. Masih sifat yang ketiga yaitu kapur barus merupakan benda padat juga. Kapur barus akan berubah menjadi gas apabila didiamkan di tempat yang terbuka. Sifat benda cair. Kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda cair. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama kita membutuhkan minyak goreng, kemudian air dan juga gelas, kemudian mangkuk, kemudian kantung plastik. Kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda cair mulai dari yang pertama adalah air. Kita lihat air yang ada di dalam gelas ini ya mengikuti bentuk wadahnya seperti gelas. Kemudian kita tuangkan air ini ke dalam mangkuk. Kita akan lihat bagaimana bentuknya. Setelah kita tuang, maka bentuk air itu mengikuti bentuk mangkuk. Kemudian kita akan tuangkan lagi air dari mangkuk ini ke dalam plastik. Setelah kita tuangkan air ke dalam plastik, maka bentuk air ini juga mengikuti bentuk plastik. Kemudian kita tuangkan lagi air dari plastik ini ke dalam gelas. Nah, kita bisa melihat bahwa air atau benda cair mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya kita amati air yang tadi. Kita lihat ukuran air dalam gelas itu ada satu garis atas sampai satu garis atas air ini. Kemudian kita pindahkan ke dalam mangkuk. Ketika kita pindahkan ke dalam mangkuk, maka volumenya itu tetap tidak berubah-ubah. Kita buktikan dari gelas ke mangkuk, kemudian dari mangkuk kita tuang lagi ke gelas. Tadi dari gelas airnya
Setelah dari gelas kemudian dituang ke mangkuk, kemudian dituang ke dalam gelas lagi, maka volumenya tetap 1 garis atas. Karena ketika dituangkan itu volumenya tidak berubah, tetapi hanya bentuk benda cairnya yang berubah. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama kepada minyak. Kita menggunakan minyak hanya sampai garis batas bawah saja. Kita sudah menuangkan minyak hanya sampai batas garis yang bawah saja. Kemudian kita akan pindahkan minyak ini ke dalam mangkuk. Kita lihat ketika di dalam gelas bentuk minyak ini mengikuti wadahnya, yaitu berbentuk seperti gelas. Kemudian kita pindahkan ke dalam mangkuk. Setelah kita pindahkan ke dalam mangkuk, maka bentuk benda cair atau minyak ini mengikuti seperti mangkuknya. Kemudian kita pindahkan lagi ke dalam plastik. Ketika di dalam plastik, bentuknya juga mengikuti pada plastik ini. Kemudian kita tuangkan lagi ke dalam gelas untuk mengetahui bahwa volumenya tetap dan tidak berubah-ubah. Jadi sesuai dengan ukuran gelas bahwa sesuai dengan batas garis bagian bawah. Kita tuang lagi. Setelah kita tuang ke dalam gelas kembali, maka kita amati volumenya tetap ya. Minyak ini volumenya sesuai dengan batas garis yang bawah. Kemudian kita juga akan mengamati permukaan benda cair. Kita bisa mengamati permukaan benda cair. Permukaan benda cair yang tenang akan selalu datar. Kita bisa melihat dari bentuk gelas ini datar ya permukaannya, kemudian minyak ini juga datar, kemudian pada botol minyak yang dimiringkan ini juga walaupun miring karena benda cair ini tenang maka permukaannya selalu datar. Kita bisa melihat permukaan minyak ini. Yang pertama yaitu bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Hal tersebut dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke tempat yang berbeda. Maka bentuk benda cair tersebut akan mengikuti bentuk wadahnya. Seperti yang kita lihat pada gambar, ada minuman yang dimasukkan ke dalam gelas, kemudian ke dalam botol, minyak dalam botol, dan air dalam ember. Maka bentuk benda cair tersebut akan mengikuti bentuk wadahnya. Sifat yang kedua yaitu memiliki volume tetap. Hal tersebut dapat kita lihat ketika kita memindahkan benda cair dari satu wadah ke wadah yang lain. Maka yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Kita bisa melihatnya pada gambar. Ada gambar air dalam gelas dan air dalam mangkuk. Ketika air dalam gelas dipindahkan ke dalam mangkuk, maka yang berubah hanya bentuknya saja, tetapi isinya atau volumenya tetap. Sifat yang ketiga yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Hal tersebut dapat kita lihat pada air terjun yang mengalir dari hulu atau tempat yang tinggi menuju ke hilir atau tempat yang lebih rendah. Gambar air terjun bisa dilihat pada layar ya. Untuk sifat yang keempat yaitu permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Benda cair pada botol yang tegak dan pada botol yang dimiringkan ketika kondisinya tenang,
maka permukaan benda cair tersebut selalu datar. Hal tersebut dapat kita lihat pada gambar, yaitu pada gambar botol yang tegak dan botol yang dimiringkan. Kita lihat permukaannya. Ketika benda cair tersebut kondisinya tenang, maka permukaannya selalu datar. Sifat yang kelima yaitu benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Hal tersebut dapat kita lihat ketika kita memasukkan gula dan garam ke dalam air. Maka gula dan garam tersebut berubah wujudnya dan menyatu dengan air. Kita akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah balon, yang kedua adalah kantung plastik. Untuk langkah percobaannya, kita akan memasukkan udara atau meniupkan udara ke dalam balon dan juga plastik. Kita mulai. Kemudian kita ikat. Yang kedua, kita akan memasukkan udara ke dalam balon. Kemudian kita ikat balonnya. Anak-anak, kita bisa melihat ketika kita meniup balon dan juga meniup kantung plastik, udara yang kita tiupkan menekan ke semua bagian balon sehingga semua bagian balon ini mengembang dan juga semua bagian plastiknya juga terisi udara. Kemudian ketika kita meniup juga udara mengisi seluruh ruangan yang ada di dalam plastik dan juga mengisi seluruh ruangan yang ada di dalam balon ini. Kemudian jika kita lepas, kita tidak bisa melihat udara yang ada di dalam balon itu, tetapi kita bisa merasakannya. Ada udara, kita lepas. Jika udara ini dihembuskan, kita akan merasakan ada seperti hembusan. Itu juga yang ada di dalam balon. Ketika kita lepas, kemudian kita buka bagian atasnya, kita juga akan merasakan ada hembusan angin. Nah, kita hanya bisa merasakan benda gas, tapi kita tidak dapat melihatnya. Sifat benda gas. Yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Hal ini dapat terlihat dari seorang anak yang meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka udara yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai dengan bentuknya. Yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Saat kita meniup balon, udara akan memenuhi ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka akan terus membesar dan meletus karena dinding balon tidak dapat menahan tekanan udara di dalam balon. Yang ketiga, benda gas tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Pada saat kita menghirup udara, kita bisa merasakan gas oksigen yang kita hirup, namun kita tidak bisa melihat wujudnya. Perubahan wujud benda. Apa itu perubahan wujud?
Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud suatu benda menjadi wujud benda yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas. Biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu yang pertama mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal atau menghablur atau deposisi. Perubahan wujud benda ada yang diakibatkan melepas kalor dan ada yang akibat menyerap kalor. Perubahan wujud benda akibat melepas kalor yang pertama yaitu membeku, yang kedua mengembun, yang ketiga mengkristal. Dan perubahan benda akibat menyerap atau membutuhkan kalor yang pertama mencair, yang kedua menyublim, dan yang ketiga menguap. Kita bisa melihat di dalam layar ada benda cair, padat, dan juga gas. Perubahan wujud yang terjadi dari padat menjadi cair disebut mencair. Dari cair menjadi padat disebut membeku. Dari padat menjadi gas disebut menyublim. Dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Dari gas menjadi cair disebut mengembun. Dan dari cair menjadi gas disebut menguap. Perubahan wujud terjadi ada yang diakibatkan menyerap kalor dan melepas kalor yang ditunjukkan oleh warna anak panah. Perubahan wujud benda padat menjadi cair. Perubahan wujud benda padat menjadi cair memiliki istilah lain yang sama atau biasa disebut mencair, meleleh, atau melebur. Mencair atau meleleh atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Mencair terjadi akibat benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor, sehingga benda dapat berubah menjadi cair. Saat ini kita akan melakukan percobaan perubahan wujud mencair. Mencair berarti berubah dari padat menjadi cair. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama adalah sendok, korek api, lilin, dan es batu. Untuk langkah percobaannya, karena tidak ada sinar matahari, maka untuk panasnya akan digantikan dari panas api dari lilin. Kita nyalakan lilinnya terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan es batu di atas sendok ini. Kemudian kita taruh es batu di atas lilin. Kita lihat. Lama-kelamaan es batu yang bentuknya padat akan berubah menjadi cair karena adanya panas dari api lilin.
Lihat, tadinya es batu yang bentuknya padat ya, sudah berubah menjadi cair. Hal ini membuktikan adanya perubahan wujud benda, yaitu mencair. Perubahan wujud benda cair menjadi padat. Contoh peristiwa mencair atau meleleh atau melebur yang pertama adalah es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat yang terbuka akan mencair. Yang kedua, es krim akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, mentega akan meleleh jika dipanaskan. Yang keempat, coklat batangan akan meleleh jika dipanaskan. Yang kelima, lilin akan meleleh jika dipanaskan. Seperti yang kita tahu, wujud benda terdiri dari 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Setiap benda dapat melakukan perubahan wujud. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Peristiwa membeku terjadi karena benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah wujud menjadi benda padat. Saat ini kita akan melakukan pembuktian terhadap perubahan wujud benda, yaitu membeku. Perubahan wujud membeku adalah perubahan wujud yang terjadi dari bentuk wujud cair menjadi padat. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama yaitu lilin, korek api, tatakan, dan sendok. Untuk langkah percobaannya, yang pertama adalah kita nyalakan lilin menggunakan korek api. Setelah itu kita perhatikan bahwa ketika lilin dipanaskan maka akan muncul tetes-tetes air dari lilin tersebut. Terlihat ya tetes-tetes dari lilin itu. Kemudian ketika tetes itu didiamkan beberapa lama, maka tetes-tetes tersebut akan berubah wujud menjadi padat. Setelah didiamkan, maka tetesan air tadi sudah berubah wujud menjadi bentuk padat. Nah, ini adalah tetesan lilin yang tadi sudah dipanaskan. Kemudian setelah didiamkan beberapa lama, maka tetesan tersebut akan berubah menjadi lilin kembali, dan proses perubahan wujudnya yaitu membeku karena berubah dari tetesan lilin yang berbentuk cair menjadi padat. Contoh peristiwa membeku yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke pendingin atau freezer akan berubah menjadi es batu. Yang kedua, lilin cair yang didinginkan akan membeku. Yang ketiga, agar-agar yang tadinya cair jika didiamkan lama-kelamaan akan menjadi padat. Yang keempat, minyak goreng akan memadat jika terkena udara dingin. Yang kelima, pembuatan gula Jawa.
Perubahan wujud benda cair menjadi gas. Wujud suatu benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Mengapa menguap dapat terjadi? Peristiwa penguapan terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor, sehingga benda cair berubah menjadi benda gas. Kita akan melakukan pembuktian tentang perubahan wujud menguap. Menguap berarti perubahan wujud dari cair menjadi gas. Alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah air, dan yang kedua adalah teko. Setelah ini, langkah percobaannya adalah kita buka teko, kemudian kita masukkan air ke dalam teko. Setelah itu, kita akan memanaskan teko di atas kompor. Kemudian kita nyalakan. Dan kita tunggu hingga ada uap air yang keluar dari corong tekonya. Setelah beberapa lama kita didihkan, maka akan keluar uap air dari corong depan ini. Supaya terlihat, kita lihat bahwa ada uap air ya. Nah, di latakan ini juga terlihat ada airnya. Contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan menjadi kering. Yang kedua, pada proses menjemur ikan asin. Yang ketiga, saat memasak air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang. Kita bisa melihat peristiwa menguap pada teko yang airnya sudah mendidih, maka akan keluar uap dari mulut teko. Yang keempat, bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis. Yang kelima, alkohol yang diteteskan di tangan akan menguap sehingga tangan menjadi dingin. Yang keenam, parfum yang dibiarkan di botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang. Perubahan wujud benda, gas menjadi cair. Anak-anak, kita tahu bahwa setiap wujud benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Nah, mengapa ya peristiwa mengembun dapat terjadi? Mengembun dapat terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi cair. Kita akan melakukan percobaan perubahan wujud benda yaitu dari gas menjadi cair. Nah, anak-anak, yang kita butuhkan alat dan bahannya adalah es batu, kemudian gelas. Kita letakkan es batu ke dalam gelas ya untuk langkah yang pertama.
Kemudian kita tunggu sampai di luar gelas ini terdapat titik-titik air. Setelah didiamkan beberapa lama, maka di luar gelas terdapat tetes-tetes air yang bisa terlihat. Tetes-tetes air ini disebut peristiwa mengembun. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka akan berubahlah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air yang ada di sekitarnya. Sehingga dapat kita buktikan bahwa terdapat perubahan wujud, yaitu dari gas menjadi cair yang disebut dengan mengembun. Contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Mengapa ya sisi luar gelas bisa menjadi basah? Karena udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya lebih rendah, maka akan berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air tersebut berasal dari uap air yang ada di sekitarnya. Contoh yang kedua yaitu peristiwa daun atau rumput di lapangan akan basah di pagi hari. Yang ketiga, terjadinya embun di pagi hari. Dan yang keempat yaitu titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil ketika hujan. Perubahan wujud benda padat menjadi gas dan gas menjadi padat. Mari kita lakukan percobaan untuk membuktikan perubahan wujud benda menyublim dan juga mengkristal. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Kemudian mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Untuk alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah piring seng dan juga es batu. Kemudian kalian bisa menggunakan toples seng atau rantang seperti guru. Kemudian kamper atau kapur barus yang sudah dihancurkan. Untuk langkah percobaannya, kita akan meletakkan kamper ini di dalam wadah seperti ini. Nah, kemudian kita akan letakkan piring seng yang ada es batunya di atasnya. Kemudian setelah ini akan kita panaskan menggunakan api kompor. Dan kita akan lihat perubahan wujud menyublim dan juga mengkristal. Kita lihat di bawah piring ada kristal-kristal. Ini merupakan perubahan wujud mengkristal, dan kita lihat di dalam rantang bahwa kampernya sudah hilang berubah menjadi gas. Ini berarti menyublim, dan yang mengkristal ada di bagian bawah piring. Kita tahu bahwa suatu wujud benda dapat berubah menjadi wujud benda yang lainnya. Salah satu contohnya yaitu peristiwa menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas.
Mengapa ya menyublim dapat terjadi? Menyublim terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda berubah dari padat menjadi gas. Contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu kapur barus yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari pun akan menjadi harum. Yang kedua, perubahan dry ice atau es kering yang merupakan karbon dioksida padat jika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Perubahan wujud benda yang lainnya yaitu mengkristal atau menghablur. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Mengapa mengkristal juga dapat terjadi? Mengkristal terjadi akibat benda melepas energi panas atau kalor, sehingga benda berubah dari gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu perubahan uap menjadi butiran es di dalam freezer. Seperti yang kita tahu ketika kita membuka kulkas atau freezer, di tepi-tepian freezer akan ada seperti kerak-kerak es. Nah, itu merupakan peristiwa mengkristal. Contoh peristiwa mengkristal yang kedua yaitu terbentuknya salju. Jika kita tinggal di negara dengan 4 musim, maka kita akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Yang ketiga, pada lubang knalpot terdapat kotoran hitam yang disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.